Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan tentunya harus tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, kalau sudah semangat, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah. Jika sudah berdoa, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada hari ini, kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Fokus pembahasan hari ini adalah bahasa Indonesia masih tentang teks eksplanasi dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua adalah IPA tentang cara menghemat sumber energi listrik. Dan yang ketiga adalah IPS tentang kegiatan ekonomi. Apa saja isinya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Materi yang pertama, kita akan mencari informasi dalam teks Kampung Wisata Jodipan. Silakan buka buku tema halaman 86. Perhatikan paragraf 1. Kampung Wisata Jodipan adalah kampung wisata pertama di Kota Malang yang berupa sederetan rumah warga di tepi Sungai Brantas yang menampilkan dinding-dinding dengan aneka warna yang menarik. Kampung wisata Jodipan ini biasanya dijuluki sebagai kampung 3D atau kampung warna-warni. Nah, lalu informasi apakah yang kalian dapat pada paragraf 1 ini? Ya, informasinya adalah membahas tentang Kampung Jodipan merupakan kampung wisata pertama di Kota Malang yang dijuluki dengan kampung warna-warni. Silakan kalian tulis informasi tersebut pada buku kalian masing-masing di halaman 87, yaitu yang terdapat di kolom informasi. Selanjutnya paragraf 2. Kalian lihat buku kalian masing-masing ya, Ibu akan bacakan. Paragraf 2. Keunikan yang sangat khas dari kampung 3D ini adalah banyaknya lukisan 3 dimensi yang menarik sebagai latar belakang objek foto. Lukisan-lukisan tersebut merupakan hasil karya dari warga Jodipan. Semua konsep 3 dimensi ini menyerupai gambar nyata, semacam trik mata yang sangat kreatif dan berkualitas. Nah, kemudian informasi apakah yang dibahas pada paragraf 2 ini? Ada yang sudah tahu? Ya, informasi yang dibahas pada paragraf 2 adalah Kampung 3D memiliki kekhasan, yaitu terdapat banyak lukisan 3 dimensi yang merupakan karya warganya sendiri. Jadi dicatat juga ya, informasi penting ini di kolom informasi pada halaman 87. Untuk paragraf 3, 4-5, kalian baca sendiri, kemudian kalian catat juga informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas IPA tentang hemat energi listrik. Tahukah kamu bahwa bumi sudah mengalami globalisasi? Apa yang telah menyebabkan bumi ini mengalami globalisasi? Ya, yang menyebabkannya adalah adanya pemborosan energi listrik. Lalu bagaimana cara menghemat energi listrik? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini ya. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaannya ini sangat mudah. Energi listrik banyak digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik seperti di rumah, sekolah, kantor maupun di tempat umum lainnya. Kebutuhan energi listrik begitu banyak, namun ketersediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, sebagai pengguna energi listrik, kita perlu menghematnya. Nah, penghematan energi listrik ini merupakan perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak menyukai segala sesuatu yang digunakan dengan berlebihan atau mubazir. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Coba perhatikan gambar berikut ini.
Yang pertama, cabutlah kabel cas atau kabel apapun dari stop kontak jika sudah tidak digunakan. Kemudian, yang kedua, matikan lampu di siang hari atau gunakan lampu yang berdaya watt rendah. Yang ketiga, gunakan air secukupnya. Jika tidak dipakai, maka matikan keran air. Yang keempat, buatlah rumah dengan ventilasi udara yang cukup agar di siang hari kita tidak memerlukan lampu. Yang keempat, tidak mengecas HP sepanjang malam. Dan yang kelima, matikan TV jika tidak dilihat. Itu semua adalah beberapa contoh cara kita untuk menghemat energi listrik. Contoh yang lainnya bisa saja mematikan atau mencabut colokan rice cooker jika nasinya sudah matang. Kemudian ada contoh lainnya seperti mematikan pendingin ruangan jika udara di luar itu dingin. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang teks eksplanasi. Nah, hari ini Ibu akan mengulang kembali. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, pengetahuan, maupun kehidupan sosial dan budaya. Setiap peristiwa di sekitar kita tentunya ada proses dan hubungan sebab akibat dengan peristiwa lainnya. Nah, dalam teks eksplanasi ini dijelaskan bagaimana sebab akibatnya tersebut dengan menggunakan aspek mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu dapat terjadi. Pada dasarnya, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, di paragraf 1 biasanya itu membahas tentang topik masalah atau yang disebut dengan pernyataan umum. Perhatikan contoh berikut. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guru. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Nah, paragraf 1 ini namanya tentang topik masalah atau pernyataan umum yang membahas tentang apa itu petir, apa itu kilat, atau apa itu halilintar. Selanjutnya, yang kedua adalah paragraf 2, di mana paragraf ini berisi tentang deretan penjelas atau dijelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu peristiwa itu bisa terjadi. Perhatikan contoh berikut ini. Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya. Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi. Nah, pada paragraf ini dijelaskan tentang bagaimana dan mengapa suatu itu bisa terjadi, sehingga di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Kita dapat mengetahui paragraf itu merupakan kalimat penjelas yang mengandung hubungan sebab akibat dengan cara melihat adanya atau terdapat kata-kata karena maupun kata-kata sehingga. Nah, kata karena dan sehingga ini adalah kata yang mewakili untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, yang ketiga atau di paragraf ketiga itu isinya adalah kesimpulan dari keseluruhan teks, yaitu contohnya seperti ini. Oleh karena itu, petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Biasanya kalimat simpulan itu bisa kita ketahui dengan adanya kata oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya kita akan belajar IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi.
Secara umum, tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di dalam hidupnya, yaitu baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini mengacu pada beberapa jenis kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi ini biasanya disebut dengan produsen. Nah, tujuan dari kegiatan produksi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya adalah perusahaan membuat roti yang menghasilkan berbagai produksi roti untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian ada pabrik mebel yang mengubah kayu menjadi beberapa alat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari. Kegiatan produksi ini tidak hanya mengacu pada sesuatu yang bisa menghasilkan barang saja, tetapi juga mencakup pada produksi jasa. Contohnya seperti jasa seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, ataupun jasa seorang konsultan, jaksa, pengacara, dan profesi lainnya. Yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi, kemudian orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi ini biasanya disebut dengan distributor atau penyalur. Nah, seseorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara untuk menyalurkan produk dari pabrik ke pengecer. Setelah suatu produk itu dihasilkan oleh pabrik, kemudian akan dikirim ke suatu distributor. Nah, distributor tersebut kemudian menjualkan produk ke pengecer atau ke pelanggan. Contoh kegiatan distribusi itu misalnya seperti agen surat kabar, kemudian agen penyalur bahan makanan mentah, sehingga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk yang diterima oleh konsumen ini sampai dengan baik. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ini kebalikan dari kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi biasanya disebut dengan konsumen. Konsumen ini melakukan aktivitasnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli merupakan contoh kegiatan dari konsumsi. Pelaku kegiatan ekonomi meliputi rumah tangga, pemerintah, perusahaan, atau lain sebagainya. Dengan demikian, industri selain melakukan kegiatan produksi juga bisa melakukan kegiatan konsumsi karena mereka juga membutuhkan bahan baku untuk memproduksi suatu barang. Nah, adapun contoh dari kegiatan konsumsi, misalnya itu membeli makanan dan minuman di restoran atau membeli pakaian di toko. Orang yang sering melakukan kegiatan konsumsi atau berbelanja dengan cara berlebihan, yaitu membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu disebut dengan konsumtif, yaitu gaya hidup yang berlebihan. Nah, gaya hidup yang berlebihan ini adalah gaya seseorang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita tidak boleh berada di posisi ini. Baiklah, cukup materi kita hari ini. Semoga apa yang telah kalian terima itu bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.